Tips meredakan hidung tersumbat akibat sinusitis. Yang pertama, kita bisa melakukan cuci tangan terlebih dahulu untuk membersihkan area tangan. Lalu kita bisa memberikan cuci hidung untuk membersihkan area hidung menggunakan cairan natrium klorida atau cairan fisiologis. Lalu kita juga bisa membersihkan area kamar, terutama menghindari bahan-bahan yang berbulu, menghindari faktor resiko seperti debu, polusi, atau mungkin asap rokok, juga kita harus menghindarinya. Minum yang cukup, hidrasi yang cukup itu juga mempengaruhi area hidung kita. Lalu baiknya jika ada keluhan yang berlanjut, baiknya kita bisa memberikan obat-obat sementara seperti pelega hidung, tapi tidak boleh menggunakan antibiotik ya. Jika ada nyeri, bisa juga diberikan anti nyeri sementara, dan juga bila ada demam, bisa memberikan obat anti demam. Dan jangan lupa jika keluhan masih berlanjut juga, harus lakukan konsultasi ke dokter THT terdekat ya. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang sinusitis. Bagaimana mencegahnya agar jangan sampai lebih buruk dengan kondisi mungkin cuaca atau mungkin aktivitas kita yang juga berlebihan. Nah ini akan jadi bahasan kita kali ini. Untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya kondisi yang serupa, struggle dengan sinusitisnya, boleh lo langsung telepon ke kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv untuk langsung berkonsultasi dengan dokter kita. Hari ini kita lanjut lagi dengan Dr. Hemastia Manuhara Harbai, SPTHT BKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher dari Bethsaida Hospital. Oke, kalau kita bicara sinus, orang langsung berpikir bahwa ini adalah bentuk penyakit gitu ya. Pada dasarnya sebenarnya sinus adalah bagian dari tubuh kita. Betul. Boleh dijelasin nggak sih dok, sinus itu apa sih? Jadi sinus itu adalah suatu rongga atau ruangan yang berada di hidung dan kepala kita lah intinya. Dan sinus itu dia mempunyai dua area, yaitu di area pipi, dekat area mata, di dahi, dan satu lagi ada yang di belakang hidung. Jadi intinya sinus, kalau ditanya, saya punya sinus? Ya iya punya sinus. Pasti. Karena area ada rongganya gitu. Jadi memang ya itu memang anatomi atau bentuk atau suatu ruangan rongga yang ada di hidung. Jadi kalau dibilang punya sinus, yes, sama kayak orang punya amandel ya gitu ya. Betul, iya. Tapi permasalahannya bermasalah atau tidak Betul, gitu. iya. Tapi secara fungsinya apa sih sebenarnya rongga-rongga ini dok? Oke, jadi rongga sinus terutama itu sebagai fungsinya sebagai filtrasi sebenarnya atau penyaring lagi debu, dan juga dia menghasilkan lendir juga di area hidung yang tujuannya tadi untuk melembabkan, juga yang selanjutnya juga sebagai proteksi juga sebenarnya, dan suara juga mempengaruhi suara. Ketika ada masalah di area rongga sinus kadang juga ya terkadang suaranya jadi agak bindeng-bindeng, sengau seperti itu. Jadi mempengaruhi juga, jadi nggak hanya karena hidung sebagai penghasil lendir saja, tapi dia sebenarnya banyak sekali fungsinya gitu. Oke, jadi memang fungsinya begitu banyak dan pasti ketika ada masalah saja di area tersebut pasti dampaknya juga luar biasa ya, karena ini termasuk rongga yang cukup besar ya dok ya, di area wajah sampai kepala ya. Nah kalau kita bicara tentang sinus, ini orang berpikir langsung jadi masalah kesehatan, padahal ini adalah bagian dari tubuh. Betul. Berarti yang disebut dengan masalah kesehatan karena sinusnya ini apa sih dok? Biasanya kita bilangnya sinusitis. Betul. Mungkin ya rata-rata bilangnya saya ada sinus, tapi sebenarnya dia mungkin sinusitis. Nah sesuai dengan namanya, sinus tadi rongga, itis itu artinya peradangan. Jadi sinusitis artinya peradangan di area rongga sinusnya gitu. Biasanya memang either bisa ada infeksi, bisa juga ada alergi juga, atau misalnya peradangan biasa, ataupun misalnya ada trauma gitu juga bisa. Gitu. Oke, jadi penyebabnya lumayan banyak ya? Betul. Bisa dimulai dari hal-hal yang sifatnya common nggak? Kadang-kadang kita pikir orang kok ini sering banget ya dia kayak flu dan segala macam. Kita pikir imunnya yang kurang bagus lah ya sering, tapi ternyata ada masalah lain di balik itu. Apakah karena orang sering flu jadi sinus atau gimana nih dok? Jadi yang biasanya kita sering mungkin ya beberapa pasien sering komplain, jadi pagi-pagi nih kadang saya suka pilek, meler, bersin, atau gatel atau pas malam. Nah biasanya itu cenderung ke rinitis alergi kita bilangnya. Jadi memang disebabkan oleh alergi. Memang alerginya apa, idealnya ya tes alergi untuk tahu exactnya atau yang benar-benar alerginya apa. Itu biasanya memang alergi saja. Tapi kalau yang bilang sampai sinusitis, biasanya memang ada gejala-gejala lain yang khas, yang khas betul, seperti nyeri kepala, hidung tersumbat, lalu juga mungkin ada ingus atau lendir yang lebih berwarna, bisa berbau juga, dan kalau yang menuju infeksi virus atau bakteri biasanya ada gejala-gejala lain seperti demam, mungkin juga ada ya namanya infeksi ya, biasanya badannya juga jadi linu-linu seperti itu. Jadi memang kalau hanya yang bersin-bersin kayak reguler setiap hari, kemungkinan sih bukan sinusitis, biasanya lebih ke alergi gitu. Jadi
bisa dipastikan memang harus dilihat dulu ya runutannya, benar. karena penyebab dan faktor-faktornya sangat berbeda Banyak, gitu ya. betul. Jadi kalau yang bisa jadi faktor penyebab sinusitis itu apa, Dok? Ya, yang pertama tadi ya bisa karena alergi, memang ya kita punya gitu ya, atau mungkin diturunkan gitu. Lalu yang kedua bisa juga faktor cuaca gitu ya, bukan karena suhunya terlalu dingin atau apa, tapi karena yaitu debunya, polusinya, atau misalnya kebersihan area sekitarnya. Lalu juga beberapa pasien juga mempunyai alergi terhadap misalnya mungkin binatang atau bulu-bulu tertentu dengan bahan-bahan tertentu juga bisa. Selanjutnya juga bisa karena trauma atau misalnya habis kecelakaan seperti itu juga menyebabkan hidung tersumbat sehingga sinusnya juga jadi terisi oleh darah jadi menyebabkan sinusitis juga, atau bisa juga amit-amit ada seperti tumor, polip yang mengganggu area saluran hidung dan sinusnya terutama yang bikin mampet juga. Jadi memang banyak faktor dari alergi hingga macam-macam gitu ya, tumor juga bisa menyebabkan area sinus menjadi sinusitis. Jadi sinusitis ini bermula ketika ada suatu istilahnya zat lah ya, atau benda atau mungkin lendir atau apapun itu yang berada di dalam rongga tersebut. Betul, iya. Jadi intinya ada sesuatu lah di area sinusnya jadi menyebabkan peradangan. Nah, tinggal bedanya apakah ini karena infeksi, alergi, atau karena trauma, atau amit-amit ada tumor, seperti itu biar ya harus dijabarkan lagi gitu. Usia berapa sih yang paling rentan terkena sinusitis, atau ini nggak kenal usia? Iya betul, tidak kenal usia, karena memang balik lagi kalau misalnya bayi pun misalnya didapat anatomikalnya secara bentuknya ada masalah, mungkin sinusnya lebih kecil atau misalnya tertutup atau beberapa kongenital anomali fasia wajahnya kan ada beberapa yang memiliki keterbatasan seperti itu juga mempengaruhi. Jadi memang bisa tidak ada batasan usia gitu. Tapi apakah ya biasanya memang ya pasti rentannya biasanya lebih ke anak-anak pun bisa gitu. Jadi bisa di seluruh usia. Apalagi anak-anak sering banget ya untuk batpil ya. Iya, dipastikan sekolah gitu. Betul, banyak sumbatan dan segala macam. Tadi dokter sempat menyinggung bahwa secara anatomis bisa aja ada perbedaan atau ada istilah anomali lah ya. Iya betul. Ini berarti secara anatomis dengan rongga yang tidak proporsional bisa membuat ada peradangan dan sinusitis. Iya betul. Jadi ada beberapa kan mungkin pernah tahu kayak tulang hidungnya bengkok gitu didapat, atau misalnya tadi ada kalau anomali biasanya beberapa ada yang ya ibaratnya ada yang rongganya kurang sempurna pembentukannya, wajahnya lebih kecil, seperti itu juga mempengaruhi kemungkinan terjadinya sinusitis lebih besar dibandingkan mungkin yang lebih normal gitu. Apalagi mungkin ya riwayat trauma juga bisa gitu. Dok, ini kan gejala-gejalanya pasti khas ya, tapi mungkin sebagian orang tuh nggak gitu aware gitu, karena mungkin derajat nyerinya kan beda-beda. Betul. Ada nggak sih yang paling bisa dirasakan secara sederhana oleh kita nih kayaknya bukan flu biasa nih, udah ada keterlibatan sinusitis di situ. Biasanya selain hidung tersumbat, biasanya ada nyeri di area sinusnya tadi. Sinus itu adanya di dahi, di mata, di pipi, dan di belakang kepala. Jadi biasanya keluhannya kayak, aduh sakit di daerah dahi, atau mungkin ketika posisi agak melawan gravitasi itu lebih nyeri gitu ya. Terus habis itu biasanya lebih berwarna lendir ingusnya gitu, bisa berwarna kehijauan. Kadang beberapa juga agak berbau gitu ya untuk mengeluarkan lendir tersebut. Lalu nyeri kepala tadi, terus habis itu hidung tersumbat. Beberapa mengalami kalau infeksinya karena bakteri atau virus gitu biasanya ada gejala-gejala sistemik seperti demam, ya tadi badannya nggak nyaman, kayak sumeng-sumeng, biasanya udah mempengaruhi ya itu quality of life gitu. Jadi memang kalau dibilang yang sinusitis yang pasti gitu ibaratnya biasanya ada gejala-gejala tersebut gitu, nyeri kepala, nyeri wajah, demam, hidung tersumbat. Jadi nggak hanya ingus atau cuma pilek aja gitu ya, mampet aja macamnya lagi, ada temen-temennya gitu. Bisa sampai ada nyeri, apalagi di area-area yang kita pikir kok di dahi ini sakit banget, ternyata areanya area sinus. Apalagi mungkin ketika tadi ya ada gerakan-gerakan yang melawan gravitasi, mungkin kalau saya sedang sholat gitu betul, sujud itu pasti kok nyeri banget betul, gitu. Itu bisa jadi arahnya ke sinusitis. Iya, kapan kita harus memeriksakan ke dokter spesialis THT ini? Kalau kadang-kadang kita ya udahlah nanti kalau misalnya udah mendingan udah nggak apa-apa. Padahal kan sebenarnya mungkin peradangan masih ada ya, Dok. Betul. Jadi kan memang kalau kita lihat, kalau kita bedakan sinus atau pilek biasa dengan sinusitis, biasanya kalau dilihat kok kayaknya gejalanya dari 3 hari sampai 7 hari ini nggak ada perubahan. Idealnya kontrol ke dokter THT terdekat, karena itu harus kita evaluasi semuanya, dari endoskopinya juga biasanya area hidungnya ada masalah atau tidak, karena biasanya kalau misal common cold atau biasa ya pilek-pilek biasa biasanya akan sembuh dengan meningkatkan daya tahan tubuh aja gitu. Tapi kok ketika ini kok malah makin bertambah berwarna atau menjadi nyeri atau ya tadi teman-temannya keluar semua tuh gejala-gejalanya, biasanya memang harus idealnya konsultasikan ke dokter THT.
Jadi kalau sudah 3 sampai 7 hari tidak membaik, perubahannya juga nggak signifikan gitu ya dok ya, malah tambah nyeri, kayaknya udah harus deh ya. Nah ini pemeriksaan penunjangnya apa? Nanti kita bahas, tapi saya jeda ya dok ya. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas tentang sinusitis, dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya permasalahan terkait tema kita hari ini, atau mungkin lagi struggle agar bisa mengkontrol sinusitisnya, nah boleh loh langsung berkonsultasi dengan dokter kami hari ini di 021 290 3244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Hemastia Manuhara Harbai, SPTHT BKL, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala dan leher dari Bethsaida Hospital. Oke. Kalau kita bicara tentang sinus, rongganya kan di dalam ya dok ya. Kita taunya ya udah nyeri aja, tapi untuk bisa tegak diagnosa memang ada sinusitis, ini kan perlu ada pemeriksaan penunjang. Betul. Apa aja sih dok yang bisa dilakukan? Baik, jadi ketika seorang pasien datang ke dokter THT dengan keluhan pilek, sinusitis gitu kurang lebih, biasanya kita selain anamnesis atau kita tanyakan, kita akan periksa dulu. Nah kalau di rumah sakit biasanya kita sudah menggunakan namanya nasoendoskopi atau semacam kamera yang kita evaluasi masuk ke dalam hidung untuk kita evaluasi semua ya, mulai dari anatomi luarnya, ada tulang hidung bengkoka atau sinusnya terbuka atau tidak, ada lendirnya berwarna seperti apa, seperti itu. Dan memang kalau secara guideline untuk sinusitis harus ditambahkan dengan pemeriksaan CT scan biasanya. Tapi memang kita lihat dulu dengan nasoendoskopi, biasanya kita evaluasi kalau memang tidak ada perubahan gitu, baru mungkin berlanjut ke CT scan tersebut. Oke, ini nasoendoskopi berarti lewat hidung? Iya betul, kamera gitu dari hidung. Oke, dan bisa terlihat ya Iya kondisi betul. seperti apa. Iya. Biasanya orang-orang kan suka abai ya dok. Iya. Yang sepengalaman dokter datang tuh dengan kondisi sinusitis yang sudah seperti apa? Benar banget, kalau nggak sakit-sakit banget biasanya belum datang ya. Jadi memang biasanya udah nyeri sekali, dan itu tadi biasanya sudah berwarna, lendirnya sudah berwarna. Terus mungkin beberapa pasien kalau memang apalagi yang sudah lama ya, misalnya 1 sampai 2 bulan ditahan-tahan, biasanya terkadang beberapa ada yang kecenderungan alergi sehingga terbentuk ada polip di area hidungnya. Tapi memang biasanya kalau sudah ke dokter tuh biasanya ya udah mampet banget, udah anatominya udah tersumbat semua, lendirnya sudah berwarna, nyeri kepala, dan mungkin udah coba macam-macam obat baru biasanya ke dokter. Nah ini kadang-kadang kan terlalu bias, terlalu ringan mungkin ya bagi seseorang gitu ya. Mampet tapi enggak kok, saya on off mampetnya kayak gitu. Nah sebenarnya paling sering tuh di posisi atau di waktu kapan orang yang punya sinusitis tuh mengalami gangguan gitu Ya, dok? biasanya paling sering komplainnya biasanya pas malam sampai ke pagi tuh biasanya. Karena memang ketika malam itu biasanya kita ada namanya ritme tubuh kita tuh memang pembuluh darah lebih besar sehingga menyebabkan hidung lebih tersumbat. Ada beberapa pasien juga yang mempunyai alergi tadi, biasanya juga jadi lebih tersumbat area depan hidungnya atau anatomi namanya konkanya lebih besar. Jadi sehingga kalau pas malam tersumbat biasanya jadi sering mungkin nafasnya jadi mulut, jadi keluhannya jadi makin nambah nih, jadi hidungnya udah tersumbat, tenggorokannya jadi terasa kering. Jadi ya itu yang makin menyebabkan dia kayak udah nggak tahan sehingga langsung ke dokter THT. Dan biasanya tuh ya ke dokter THT biasanya udah agak lama disimpan keluhannya, mungkin setelah 1-2 bulan dia baru berobat biasanya. Berarti kalau tadi bernafasnya jadi sulit kan lewat hidung, bernafas lewat mulut. Ini berarti dalam kondisi tidur bisa ada masalah lain dong, mungkin dia jadi mendengkur. Betul, itu biasanya yang udah mengeluhkan biasanya kalau pasangan istrinya nih biasanya, atau ya dua-duanya bisa, cewek juga bisa untuk mendengkur. Jadi memang kalau ketika hidung tersumbat secara naluriah lah gitu ya, ketika malam kita nggak bisa pilih nafas dari mana, pasti mulut akan terbuka. Mulut terbuka, lidah cenderung jatuh biasanya ke belakang, dan itu yang akan menyebabkan sleep apnea atau mendengkur. Jadi makanya biasanya tidak hanya gejala sinusitis tuh yang biasanya datang dengan keluhan tersebut, biasanya udah ada macam-macamnya embelnya biasanya gitu, dan biasanya baru ke THT tuh mungkin sebelumnya ke dokter lain seperti itu. Jadi yang awalnya tadi mungkin dia datang karena keluhan mendengkurnya ya dok, betul. Baru kelihatan oh ini ada sinusitis. Kebayang juga kalau kita bernafas lewat mulut, apalagi kan nih posisinya panjang ya, tidur. Betul. Ini kan filtrasinya nggak sebaik hidung kan dok? Betul. Bisa jadi ada masalah juga nggak? Betul, jadi kalau ketika mulut itu terbuka, kan hidung itu harusnya menjadi pusat nafas atau bernafas pertama gitu ya. Ketika fungsi pernafasan filtrasinya tidak berjalan dari hidung, malah berjalan dari tenggorokan, ya jadi tenggorokannya kering. Kalau tenggorokan kering, lendirnya itu yang setiap hari memang kita produksi akan lengket. Jadi sensasi suka mungkin agak ganjil
ganjel di tenggorokan, batuk, atau bisa juga jadi ya karena udaranya masuk terus ke bawah bisa jadi infeksi saluran pernapasan bawah, ataupun bisa juga gangguan di pita suaranya karena kan kering ya, karena pita suara juga bergerak membutuhkan hidrasi yang lebih baik gitu. Jadi ketika kering itu akan mempengaruhi semuanya. Jadi memang hidung adalah utama untuk bernafas sebisa mungkin. Jadi kalau ada masalah di area rongga-rongga terutama di telinga, hidung, tenggorok, berarti kita evaluasinya hidung harus benar-benar baik fungsinya gitu. Jadi istilahnya settingan nafas tuh emang harus lewat hidung ya, Dok? Yes, betul. Kalau ada jalur yang lain pasti ada masalah. Ya, betul. Dan masalahnya bisa bercabang kemana-mana. Bahkan tadi bisa sampai menyentuh saluran nafas bawah. Iya, betul gitu. Simpel itu yang tadinya kita pikir ada di area Iya, ini. benar. Tapi dokter sempat bilang bahwa salah satu gejala yang mungkin cukup signifikan adalah ketika lendirnya jadi berubah warna. Iya. Atau jadi berbau gitu. Ya. Nah, untuk sebagian orang yang mungkin sudah mulai ada infeksi, mungkin radang segala macam kan juga berubah warna. Ini untuk sinus ada khas nggak warna apa yang? Sebenarnya sih intinya berwarna ya, bisa dari kuning ke hijauan gitu ya. Karena sama, sudah ada bakteri. Iya, udah ada bakteri. Karena kan balik lagi sinus itu kan rongga ruangan. Ketika ada air atau lendir berada di suatu rongga atau kasarnya ember lah, ditaruh air lama, dia akan menjadikan infeksi. Infeksinya itu bisa jadi berubah warna, mulai dari pertama mungkin nggak langsung kuning, mungkin ya kental dulu, agak putih kental dulu, lalu menjadi kuning, baru kehijauan. Jadi ya itu biasanya yang menyebabkan lebih cenderung berbau karena sudah terlalu lama mungkin ada di dalam rongga sinusnya tersebut. Gitu. Oke, jadi ketika semakin lama warnanya udah makin macam-macam tuh ya, Dok ya. Bisa sampai berdarah juga beberapa, yaitu karena mungkin karena nggak nyaman, terlalu banyak manipulasi di area hidungnya juga menyebabkan ada laserasi atau ya luka lah gitu di daerah hidungnya, jadi bercampur seperti itu juga. Bisa sampai ke mimisan juga berarti. Betul. Berarti kalau kita sudah merasakan ada hal yang berbeda, gangguannya, nyerinya udah ini di luar kebiasaan flu biasa aja ya. Nah, ini berarti sudah perlu diperiksakan ya, Dok. Iya. Nah, biasanya penanganan apa yang bisa dilakukan? Kalau kita bicara tentang sinusitis tuh orang-orang yang punya sinusitis biasanya tuh sifatnya kayak ya saya punya sinusitis, berarti dipelihara dan tidak tuntas gitu kan, apa ya ini jadi penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan dia menetap, Dok. Oke, jadi biasanya kita bedakan dulu apakah ini sinusitis akut atau kronis. Biasanya akut itu biasanya 2 sampai 4 minggu gejalanya, kalau udah kronis di atas 4 minggu. Nah, kalau misalnya di awal-awal pasti treatmentnya disesuaikan lagi, apakah ini alergi ataukah emang ada infeksi atau misalnya memang ada riwayat trauma atau apa aja. Biasanya kalau alergi kita hanya memberikan cuci hidung yang pertama. Mau alergi, infeksi, bakteri, biasanya kita tetap berikan cuci hidung. Tujuannya ya balik lagi karena sinus itu ada lendir di area sinusnya di ruangan tersebut, jadi kita harus keluarkan. Nah, keluarkannya dengan si positive pressure atau tekanan tingginya dengan si cuci hidung itu. Sekarang udah macam-macam cuci hidung, bisa menggunakan suntikan, ada botol, ada spray juga. Jadi intinya adalah untuk mengeluarkan lendirnya tujuannya. Terus yang kedua ya disesuaikan lagi. Kalau hidung tersumbat kita akan memberikan dekongestan atau pelega hidung, ya obat minum seperti itu untuk melegakan hidungnya. Lalu biasanya kalau memang kecenderungan ada sinusitis tadi, biasanya kita akan memberikan spray steroid intranasal atau dari hidung yang tujuannya sebagai anti alergi dan juga untuk anti peradangan, betul. Jadi supaya sinus yang istilahnya tadinya mampet jadi terbuka supaya dia bisa drainase lagi si lendir-lendir yang sudah terkungkung di area rongga sinus itu. Nah, kalau udah kecenderungan ada infeksi bakteri gitu ya, udah berwarna tadi, udah mulai berbau, ada gejala demam gitu-gitu semua udah keluar, kemungkinan kita akan memberikan antibiotik gitu. Jadi memang disesuaikan dengan gejala dan juga temuan dari endoskopi yang kita lihat gitu. Jadi memang dibedakan antara yang akut dan juga kronis. Ya, kita akut dulu nih. Salah satu yang bisa dilakukan adalah cuci hidung. Betul. Orang kayak mikirnya, aduh cuci hidung, ini bagian ini loh. Kita kadang-kadang berenang aja dikit aja gitu ya, sakit banget. Gimana dengan sadar memasukkan cairan gitu ya. Ini cara yang tepat agar tidak trauma ya, karena bisa menyebabkan traumatis sebenarnya. Benar. Jadi kalau dari awalnya udah kayak takut, udah parno lah ibaratnya. Jadi pertama cairannya memang berbeda. Kalau air kolam renang, air keran pun gitu, ataupun air mungkin di dispenser minum gitu ya, itu juga berbeda pH-nya. Nah, makanya kita memberikan saran untuk mencucinya menggunakan natrium klorida atau mungkin air laut yang dari garam yang sudah kemasan seperti itu. Karena tujuannya adalah menyamakan pH sesuai dengan pH tubuh kita. Jadi tidak berasa perih atau pedas gitu atau nggak nyaman di area hidung. Jadi memang tidak boleh sembarangan juga menggunakan cairan cuci hidungnya. Nah,
biasanya kita akan memberikan edukasi, biasanya untuk posisi sih biasanya ya. Jadi kalau untuk hidung kanan kita miringkan ke kiri sambil agak buka mulut tahan nafasnya, nanti disemprot. Kalau yang kiri miring ke kanan sambil buka mulut tahan nafasnya. Karena basically prinsipnya hidung itu di belakang dia jadi satu, kanan dan kiri dia bertemu. Jadi ketika kita bilas ke kanan akan keluar ke kiri, bilas ke kiri keluar ke kanan. Jadi bersih semua gitu. Dan itu cuci hidung bisa dilakukan untuk semua jenis usia, mulai dari anak-anak sampai lansia juga bisa, tinggal disesuaikan saja. Mungkin kalau anak-anak, mungkin di bawah 1 tahun kita prefer mungkin pakai spray dulu gitu. After 1 tahun kalau dia udah bisa duduk dengan mandiri gitu ya, biasa kita bisa menggunakan suntikan atau spuit gitu untuk membersihkannya. Atau bisa juga kalau di luar negeri atau di Indonesia sendiri kita punya yang kayak squeeze bottle, kayak botol gitu untuk mencuci juga bisa. Jadi sekarang udah macem-macem caranya, tapi prinsipnya adalah menggunakan cairan yang tepat gitu, karena itu yang bikin tidak perih dan nyaman untuk pasien. Jadi yang sebenarnya membuat perih itu pH-nya berbeda. Ya betul, airnya kan gitu soalnya. Kan sesimpel air galon gitu. Iya, Kita pikir air dari pegunungan ini gitu. Ternyata tuh bisa bikin nyeri gitu ya, karena pH-nya berbeda. Dan mungkin caranya juga salah ya dok ya. Ya, berarti yang harus dipastikan bisa menahan nafas selama proses cuci hidung. Dan berkebalikan posisi, kalau hidung kanan miringnya ke kiri, hidung kiri miringnya ke kanan. Berarti kalau kita mau membersihkan hidung kanan kita miringnya ke kiri. Yes. Gini ya dok ya. Oke, ntar kita coba di rumah. Tapi berapa kali yang idealnya untuk bisa mencuci hidung? Apakah bisa dilakukan sebagai tindakan preventif? Jadi kita belum punya sinusitis, tapi kita lakukan. Ini idealnya berapa kali? Oke, jadi bisa banget gitu. Apalagi balik lagi kita masih tinggal di Jabodetabek dengan cuaca yang lagi seperti ini. Jadi sebenarnya cuci hidung tidak harus sakit gitu. Jadi untuk preventif gitu juga baik preventif maupun kuratif bisa dilakukan. Jadi bisa dilakukan setiap hari, 1 kali sehari, minimal sebelum tidur terutama, supaya hidungnya lebih lega, tidurnya lebih berkualitas, itu yang pertama. Atau kalau misalnya lagi pilek, sinusitisnya lagi kambuh, ya disesuaikan. Kalau emang sekali cukup, udah keluar semua lendirnya cukup sekali, tapi bisa berkali-kali juga nggak ada masalah, karena prinsipnya di dalam cuci hidung tidak ada obatnya, hanya natrium klorida tadi ya, cairan infus, cairan steril saja. Jadi boleh dilakukan berkali-kali gitu. Jadi bisa dilakukan berkali-kali, kalau mau ya 2 hari sekali boleh ya? Boleh, kalau misal kita di sini seminggu sekali juga nggak ada masalah. Yang penting kalau kita ngerasa hidung kita kok kayaknya penuh kotor gitu ya cuci. Yang penting caranya tepat ya dok ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang sinusitis, dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati_itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Hemastia Manuhara Harbai, SPTH TBKL, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Bethsaida Hospital. Oke, tadi kita terjeda di cuci hidung lah ya. Oke, boleh dilakukan kapanpun selama memang diperlukan, dan ini memang sifatnya bisa jadi tindakan yang preventif. Apalagi kalau sudah sinusitis yang sifatnya akut kan pasti nyeri banget ya dok. Betul. Jadi ini bisa jadi satu hal yang membantu. Tapi pengobatannya sendiri untuk yang akut, dengan mungkin tadi ada terapi yang dilakukan dengan cuci hidung, obat-obatan secara oral yang bisa diberikan gitu ya. Biasanya berapa lama akan pulih? Ya, biasanya kita observasi mulai dari 1 sampai 2 minggu ke depan obat-obatan tersebut. Terutama spray intranasal itu harus benar-benar dipakai terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak ada perubahan, ya pasien akan kontrol kembali. Nah, ketika dikontrol sudah habis mungkin obatnya, mungkin spray hidungnya sudah selesai 1 sampai 2 bulan dipakai, tapi keluhan gejala sinusnya masih nyeri kepala, mungkin masih berbau, masih ada lendir berwarna seperti itu, biasanya kita akan lakukan CT scan. Nah, dari hasil CT scan baru deh kelihatan mungkin ya beberapa pasien tuh akan sinusnya ngisi penuh dengan either cairan atau mungkin kecenderungan ada tumor seperti polip seperti itu. Biasanya memang kita akan consider untuk memberikan pertimbangan untuk melakukan operasi area sinus, atau kita bilang namanya FES, Functional Endoscopic Sinus Surgery. Jadi biasanya tujuannya adalah operasi ini ya balik lagi karena sinus itu fungsinya sebagai drainase atau mengeluarkan cairan. Ketika ada sumbatan tersebut, cairan atau tumor atau polip di daerah tersebut harus kita keluarkan. Jadi kita buka sinusnya
dengan menggunakan operasi dan kita menggunakan endoskopi kalau sekarang, jadi nggak dibuka gitu dari hidungnya, semuanya menggunakan kamera, terlihat, tervisualisasi apa yang kita operasi dan kita keluarkan semua lendir-lendir dan infeksi-infeksinya gitu. Jadi minim invasif lah ya. Betul, minimal invasif. Tidak seperti dulu gitu Iya. ya, yang kayaknya ngeri banget gitu Iya, untuk iya. tindakan Operasi. operatif untuk sinus ya. Betul. Oke, sebelum kita lanjut sudah ada pertanyaan dari pemirsa DM Instagram. Saya bacakan ya dok ya. Ini dari @renaldi. Pertanyaannya, saya bergeser sedikit biar bisa terbaca. Dok, saya mengalami sinusitis dan sering kambuhan. Kondisi ini pada wajah, jadi saya sering sulit tidur dan sering sulit bernafas karena hidung tersumbat. Apa yang harus saya lakukan agar tidak terganggu? Jadi sering kambuh ini sudah masuk pada kondisi kronis berarti ya dok ya, kalau sering kambuh ya. Benar. Nah biasanya yang dari akut jadi kronis itu prosesnya gimana dok? Ya pastinya biasanya tidak terkontrol, tidak berkonsultasi juga mungkin ya, tidak terterapi dengan baik gitu, biasanya jadi kronis dan mungkin ditambah lagi faktor resiko di sekitarnya. Ada mungkin lebih kotor area rumahnya atau mempunyai binatang peliharaan kurang bersih atau misalnya polusi atau kerjanya mungkin dekat bahan-bahan kimia gitu atau seperti itu. Biasanya memang ada faktor-faktor juga yang menyebabkan pasien tuh jadi cenderung datang dengan keluhan kronis seperti itu. Nah kalau untuk yang dari Mas Renaldi tadi ya di wajah juga sakit ya kan ya dok ya? Kalau untuk di daerah wajah terus habis itu jadi sering sulit tidur, sulit bernafas. Tadi mungkin sempat kita bahas di awal ya. Jadi ketika hidung kita tersumbat itu makanya akan menyebabkan kita nafasnya jadi dari mulut. Ketika nafas dari mulut ya balik lagi mulut terbuka dalam waktu yang cukup lama karena tidur itu cukup lama, jadi biasanya cenderung lidah itu akan jatuh dan menyebabkan sleep apnea tadi. Dan mungkin akan dikeluhkan jadi agak ngoroknya kencang, henti nafas seperti itu. Jadi memang ketika sudah ada keluhan tidur nih nggak hanya area hidungnya saja, baiknya sih tetap harus konsultasi ke ke dokter THT. Karena kita harus evaluasi dan kita terapi dulu either hidungnya atau kita ada lihat juga area di mulutnya apakah ada kelainan yang lain ataukah ada pembesaran amandel atau tidak atau anatomi yang lain. Jadi tetap idealnya kalau sudah ada keluhan yang kayaknya nggak hanya di area rongga sinus, baiknya konsul ke dokter THT. Oke, ini bisa satu wajah ya, Benar, ya dok ya. betul. Sampai kemana sih area yang bisa istilahnya terserang gangguan dan nyeri? Karena kalau kita pikir oh ya udah di rongga sinus berarti di area tersebut, tapi kok ini nyerinya sampai ke telinga. Iya. Kok kepala juga bermasalah? Ini kenapa dok? Ya balik lagi karena kita satu saluran, telinga, hidung, tenggorokan. Jadi biasanya ketika ada satu organ yang bermasalah bisa lari kemana-mana. Jadi salah satunya ke telinga karena ada penghubungnya antara belakang hidung dengan area telinga. Sehingga ketika lendir tadi udah overload terlalu banyak, udah masuk ke sinus pula, udah turun ke bawah jadi mungkin batuk atau gatel. Atau bisa juga ke area telinga. Jadi biasanya agak keblok, tertutup atau dengung. Seperti mungkin kita sedang berenang atau naik pesawat, biasanya sensasinya bahkan kalau terlalu banyak lendir yang lari ke telinga itu bisa menyebabkan nyeri juga, nyeri di daerah telinga, nyeri sampai mungkin nyeri satu sisi gitu di area telinga yang lebih nyeri. Jadi memang bisa kemana-mana dari pilek berkepanjangan alias sinusitis ini gitu. Dok, tadi kan dokter sempat bilang juga ya, sinus yang tidak terkontrol lama-lama kan pasti akan makin banyak sumbatannya. Bahkan peradangannya terus-menerus ini kan kondisinya juga tidak baik gitu. Ya, Kan tadi bisa ada tumor jinak seperti polip. Ya. Bisa sampai ada keganasan nggak sih karena Betul. sinusnya tidak terkontrol? Jadi memang kecenderungannya ketika beberapa pasien yang menurut penelitian ya polip berulang atau tumor tersebut berulang, biasanya bisa dari yang jinak. Polip kan sebenarnya tumor jinak ya. Ketika terus berulang, alerginya tidak terkontrol, mungkin jarang juga berobat gitu ya. Biasanya akan ada kecenderungan ke arah keganasan juga. Tapi memang harus dievaluasi dulu ya, jaringan-jaringannya itu harus kita biopsi dulu, seperti itu evaluasi. Memang kalau sinusitis biasa memang nggak boleh kita anggap remeh, balik lagi ya, selain tadi ke area tumor, keganasan, bisa juga ke area lain juga sih seperti ke mata, ke kepala, ke otak seperti resiko meningitis juga bisa juga dari sinusitis. Sampai ke arah sana? Betul, karena ya itu perbatasan sinus kan ke otak, ke area mata, bisa juga ke area bawah ya, tenggorokan seperti itu. Nah ini mata kan lumayan deket ya? Iya betul. Rongga sinus. Biasanya gangguan apa yang bisa dirasakan di mata? Ya pertama namanya kita bilang selulitis ya, jadi kayak peradangan merah, matanya mungkin bisa lebih menonjol ataupun bisa jadi malah ketutup bola matanya saking bengkaknya, atau bisa juga ada semacam kotoran mata jadi agak keluar lebih produktif, lebih banyak di salah satu sisi biasanya. Jadi akan menyebabkan seperti itu, jadi nggak hanya di area hidung saja, ternyata bisa berefek ke area mata juga karena ada sinus etmoid yang dekat dengan mata gitu.
Oke, kalau ke area rongga mulut nih, apakah ini bisa memengaruhi mungkin jadi lebih nyeri atau justru si gigi juga bisa memengaruhi ada masalah sinus? Benar, jadi sinus yang di area pipi atau maksila kita biasanya dia itu erat atau dekat perbatasannya dengan gigi-gigi area atas, terutama mungkin di geraham seperti itu. Jadi ketika mungkin ada gigi berlubang gitu ya, itu biasanya ada akar gigi yang agak menancap atau masuk ke area rongga sinus. Nah kalau giginya berlubang, gigi bisa masuk apapun itu karena mulut kan tidak mungkin steril ya. Jadi masuk bakteri atau apapun masuk ke area rongga sinus itu yang biasanya makanya agak berbau lendir ingusnya atau nyeri juga di satu sisi di area hidung dan pipinya terutama itu biasanya bisa juga dari area gigi yang menyebabkan itu. Oh, jadi istilahnya area yang ada di sini Kepala. itu tuh bisa membuat ada dampak atau terdampak gitu Betul, karena bisa. sinus tersebut. Benar, ya. Karena kondisinya memang namanya juga aliran drainase ya dok Iya, bisa benar. kemana-mana. Kemana-mana. Dan nyerinya tuh luar biasa hebat. Bahkan kadang-kadang seseorang tuh bisa sampai, aduh ini sakit banget, ini nggak nyaman sekali gitu ya. Dan yang jadi satu kuncian ketika sudah tidak bisa lagi dilakukan, ya udah tindakan operatif lah. Yes. Apakah itu bisa menyelesaikan masalah secara tuntas atau tetap loh bisa ada kambuhan Ya. ketika tidak terkontrol dengan baik? Nanti kita bahas ya dok ya. Usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang sinusitis dan untuk pemirsa di rumah boleh langsung berkonsultasi dengan dokter kami hari ini di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita masih bersama dengan dokter kita, Dr. Hemastia Manuhara Harbai, SPTHT BKL, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Bethsaida Hospital. Tadi kita terjeda pada tindakan operasi yang menjadi istilahnya jalan terakhir, jalan ninja terakhir gitu ya. Udahlah nggak sembuh-sembuh mau nggak mau kita harus operasi. Untuk operasinya sendiri biasanya dilakukan untuk kategori tertentu nggak? Misalnya ada orang yang memang boleh tapi ada yang sebaiknya tidak gitu. Apalagi berkaitan dengan usia dan kondisi tertentu, ada nggak dok? Sebenarnya sih kalau untuk usia tidak ada batasannya selama mungkin kan biasanya kita kalau untuk usia-usia lebih tua gitu lebih lanjut biasanya kita akan berkolaborasi dengan dokter-dokter lain penyakit dalam, dokter jantung. Karena udah banyak komorbid ya. Benar, komorbidnya udah banyak. Biasanya kalau mereka sudah nggak ada masalah, biasanya tetap nggak ada batasan usia sih. Apalagi memang kalau sudah kita lihat dari hasil CT scan-nya, endoskopinya memang mengarah harus untuk tindakan surgery karena tidak oke dengan terapi biasa gitu ya. Biasanya kita lakukan tindakan operasi dan memang kalau setelah operasi itu memang ya harus rawat inap juga karena biasanya beberapa bisa iya bisa tidak after operasi sinus itu beberapa kita ada yang menggunakan tampon atau hidungnya disumpal dulu gitu ya. Disumbat dulu tujuannya untuk mengurangi perdarahan, namanya juga operasi ya pasti ada perdarahan gitu. Jadi agak disumbat dulu hidungnya dengan tampon, after dilepas mungkin baru boleh pulang seperti itu. Jadi beberapa sih tidak reguler apalagi dengan teknologi sekarang gitu ya. Beberapa ada yang masih pakai, ada yang tidak. Jadi memang idealnya after operasi juga harus ada observasi gitu dan juga harus follow up juga ke dokter THT secara lebih reguler after operasi. Berapa lama pemulihannya dok? Apakah berbeda-beda dari setiap orang? Pastinya, karena kan tergantung imunitas tubuh lagi, kebersihan juga bagaimana. Jadi memang kalau lebih muda gitu memang lebih ya kasarnya lebih baik ya, lebih cepat sembuhnya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lebih tua pun juga lebih cepat gitu. Jadi prinsipnya ketika after operasi nanti ada beberapa terapi yang memang harus dirutinkan seperti mungkin ada cuci hidungnya harus lebih banyak karena logikanya ketika hidung kita tidak dioperasi saja banyak kotorannya. Apalagi yang memang kasarnya kita obrak-abrik, kita operasi gitu area hidungnya banyak bekuan darah yang agak sulit untuk dikeluarkan secara natural mungkin jadi beku. Nah itu biasanya kita bantu dengan cuci hidung dan harus setelah operasi pun harus kontrol juga ke dokter THT karena biasanya kita akan bersihkan di poli gitu karena memang agak susah bekuan darahnya keluar secara natural gitu kadang after operasi tapi nggak terus-terusan gitu beberapa kali kontrol setelah operasinya gitu.
Ini after operasi apakah masalah beres, Dok? Nah, Kalau kita bicara tentang sinusitis, ada sebagian orang kayak udah operasi kok, tapi kok masih ada masalahnya. Apa yang terjadi? Kesalahannya ada di mana nih? jadi kan balik lagi sinusitis bisa disebabkan oleh alergi tadi. Nah, ketika alergi itu sejujurnya dia tidak bisa sembuh. Alergi itu hanya bisa dikontrol. Nah, cara mengontrolnya ya kita idealnya tadi harus tahu dulu nih yang penyebab alergi kita apa. Jadi kita bisa avoid atau menghindari si penyebab tersebut. Nah, apakah ketika hidung itu ada masalah, udah dioperasi, udah dibuka, terus nggak mungkin jadi pilek lagi juga nggak mungkin. Karena balik lagi ada alergi, ada udara juga. Tapi harusnya resikonya atau kejadian untuk berulangnya jadi lebih kecil. Karena kan semua sinusnya udah dibuka, lebih drainasenya sudah lebih luas gitu ya. Tapi beberapa kalau memang kecenderungannya ke arah alergi atau polip tadi misalnya itu juga agak memungkinkan bisa terjadinya berulang. Tapi memang idealnya makanya setelah operasi harus tetap kontrol berkala ke dokter THT gitu. Ini kalau bicara tentang alergi kan rentetannya banyak banget ya. Tapi top 5 yang biasanya paling sering membuat orang yang punya rinitis jadi kambuh, terus akhirnya berakhir pada sinusnya juga masalah itu apa, Dok? Biasanya bulu-bulu tadi, mungkin peliharaan, mulai dari bulu kucing, bulu anjing, binatang, lalu juga biasanya ada kayak binatang lain seperti kecoa gitu di daerah rumah juga bisa. Yang ketiga beberapa jenis makanan juga bisa, salah satunya coklat, turunan coklat. Ya yang mengandung coklat itu juga bisa. Terus habis itu beberapa kayak kalau mungkin yang tinggal di daerah 4 musim ada polen atau serbuk sari lah, bunga-bunga itu juga mempengaruhi. Lalu yang kelima jamur. Jamur itu ya biasanya tanpa kita sadari di rumah, di kamar lah terutama. Misalnya kita pakai AC terus jadi cenderung lembab, berjamur, jadi nggak sadar kalau di dindingnya ada banyak hitam-hitam mungkin. Kayak black mold gitu ya? Iya, itu yang bisa menyebabkan memudah terjadinya rinitis alergi. Dan atau mungkin tanpa sadar juga mungkin pakai wallpaper ya, jadi nggak kelihatan itu juga. Jadi idealnya tetap harus membersihkan tembok dinding-dinding itu secara berkala juga. Dan mungkin kalau emang mungkin nggak masuk matahari kamarnya mungkin bisa memiliki humidifier, purifier gitu untuk menjaga kelembapannya tetap secara normal gitu di area kamar terutama. Berarti do and don'ts yang memang perlu dipatuhi untuk orang-orang yang punya sinusitis yang kalau bisa dicegah jangan sampai berulang, tapi Dok? Ya itu tadi, jadi harus lebih satu kamarnya kalau bisa harus masuk matahari. Harus ada nggak aktivitas yang memang disarankan? Misalkan kita kan jarang banget ya Dok, ya walaupun kita negara yang kaya akan matahari berjemur aja jarang banget gitu. Iya betul, memang ideal. Betul harus lebih rutin berjemur walaupun misalnya nih lagi banyak hujan seperti ini ya tetap diusahakan di jam 7 sampai jam 9 yang nggak usah lama-lama 10 sampai 15 menit mencari mataharinya untuk lebih meningkatkan imunitas tubuh sebenarnya dan juga menghangatkan suhu tubuh sebenarnya. Lalu yang kedua ya idealnya tidak boleh terlalu lama di tempat ber-AC tertutup gitu ya karena itu pasti menjadi lebih lembab. Kamar tadi harus masuk matahari, harus daily atau rutin untuk mengganti spray gitu untuk area kasur gitu mungkin 3 sampai 7 hari sebenarnya idealnya seminggu sekali supaya lebih bersih kayak gitu. Jadi memang perlu menjaga kebersihan dan pastikan untuk menghirup udara segar lah ya Dok ya, jangan terlalu terkungkung di area atau di ruangan ber-AC. Dokter thank you, banyak banget pelajaran dan juga edukasi hari ini yang bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan. Dokter juga harus jaga kesehatan agar bisa terus menginspirasi banyak orang ya. Oke, pemirsa gimana tips dari dokter kami sudah dicatat semua. Semoga ini bisa membantu Anda untuk menjaga kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Saya nggak bosan untuk mengingatkan agar mengunduh The Eye Plus di gawai Anda untuk bisa menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Akhir kata saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa. Thank you, Dok.